Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11 di MIN Wissuralaga, yaitu materinya adalah momen gaya atau torsi dan momen inersia. Kita akan langsung membahas mulai dari momen gaya atau torsi. Torsi atau disebut juga dengan momen gaya adalah gaya eksternal yang menyebabkan benda bergerak melingkar mengelilingi sumbu putarnya. Contohnya adalah baut, ya. Ketika kita buka skrup, baut ataupun sejenisnya, dia berputar pada porosnya, ya, melingkar pada porosnya. Itu disebut dengan torsi atau momen gaya. Contoh lain adalah ketika kita membuka pintu. Ketika kita membuka pintu, dia akan bergerak pada porosnya, pada pusatnya. Ini ya, kita gerakkan gagang pintunya, ini akan bergerak pada poros dan pusatnya. Inilah yang disebut dalam kehidupan kita sehari-hari adalah torsi atau momen gaya. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa torsi memiliki nilai positif dan negatif. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan dia positif dan kapan dia negatif? Oke, kita lanjut. Torsi memiliki nilai positif jika benda berputar searah dengan putaran jam. Silahkan coba lihat jamnya berputar kemana, ya. Jika torsi atau gaya yang bekerja pada torsi tersebut, pada benda tersebut, searah dengan jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Kemudian, jika benda berputar dengan arah berlawanan jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Oke, kita lanjut ke rumus torsi, ya. Rumus torsi ini dibaca tau sama dengan R dikali F. Kemudian rumus yang kedua, tau sama dengan R dikali F kali sin theta. Nah, kedua rumus ini sebenarnya satu rumus ini. Cuma agar kalian lebih paham kapan kita menggunakan rumus ini. Rumus yang pertama ini kita gunakan jika di suatu soal terjadi pada benda yang tegak lurus, ya, atau sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Sin dari 90 derajat adalah 1, makanya tidak perlu ditulis di sini di R kali F sin theta. Tidak perlu ditulis, kenapa? Karena dia tegak lurus. Nilai sudut tegak lurus itu sama dengan 1. Nah, rumus yang kedua ini kalian gunakan jika sudutnya selain dari tegak lurus, selain dari 90 derajat, bisa 60 derajat, bisa 30 derajat, bisa lebih dari 90 derajat, asal jangan 90 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar lebih paham, ya. Coba kalian amati soal ini. Batang AB sama dengan 2 meter dengan poros titik A. Kalau dijelaskan poros titik A berarti pusatnya di sini, ya, pusatnya di A ini. Memiliki gaya sebesar 12 Newton. Gayanya sebesar 12 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Jadi sudah jelas, rumus yang kalian gunakan tahu sama dengan R dikali F sin theta. Kenapa? Karena sudutnya membentuk 60 derajat. Coba kalian jawab. Semoga jawabannya bisa benar, ya. Jawab di buku kalian agar lebih memahami lagi. Kemudian, jika pada torsi tersebut, pada benda tersebut lebih dari satu torsi yang bekerja. Nah, apa rumus yang kita gunakan, ya? Rumus yang kita gunakan, disinilah kita melihat arah dari torsi tersebut. Jika dia searah dengan jarum jam, nilainya positif. Jika dia berlawanan dengan arah jarum jam, nilainya negatif. Contoh, ya. Di sini ada dua gaya atau dua torsi yang bekerja pada benda tersebut. Ada pada F1, F2. Coba kita amati F1. F1 kita lihat tanda panahnya, dia searah dengan jarum jam, berarti nilainya torsinya positif. Kemudian F2 ini arahnya panahnya seperti ini, coba kalian lihat, ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai torsinya adalah negatif. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus. Kita lihat torsi pertama nilainya searah, berarti positif. Torsi kedua nilainya negatif. Tinggal kita masukkan rumus torsi, ya. L1 kali F1 bisa R1 kali F1 dikurangi dengan L2
kali F2 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lanjut ke contoh soal. Gaya F1 sampai dengan F4 bekerja pada batang A, B, C, D. Kita lihat ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat ini pertanyaan selanjutnya. Jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Momen gaya terhadap titik A berarti titik pusatnya ada di A. Jika titik pusatnya ada di A, berarti dia berputar di A ini. Pusatnya di A ini, maka F1 ini diabaikan torsinya. Kenapa? Karena dia berada di titik pusat, sehingga F1 itu torsinya nilainya sama dengan 0. Jadi yang mana yang harus kalian cari? Ada F2, F3 sama F4. Kalian jumlahkan. Sebelum kalian jumlahkan, lihat dulu arah dari torsinya. F2 arah torsinya positif, F3 arah torsinya negatif, F4 arah torsinya positif. Nah, baru kita bisa masukkan dia ke dalam rumus. Jaraknya mana? F2 jaraknya dari pusat adalah 2 meter. F3 jaraknya dari pusat adalah 3 meter. Dijumlahkan ya. Dari sini kita kembali. Dari sini sampai ke sini. Ini ada 2, kemudian 1. Jadi jumlahnya ada 3. Kemudian F4 jaraknya dari pusat adalah, berarti jumlahnya ada 3 plus 1 plus 2, jaraknya sama dengan 6. Coba kalian jawab di buku kalian. Semoga kalian bisa menjawab dengan benar. Kemudian kita akan masuk ke momen inersia. Momen inersia atau massa anguler, atau bisa disebut juga sebagai inersia rotasional, merupakan besaran yang menentukan torsi yang dibutuhkan untuk memberikan percepatan anguler pada benda. Oke. Persamaan rumusnya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. M ini adalah massa partikel, R ini merupakan jarak vertikal ke sumbu putarnya. Satuan dari torsi ini, satuan dari momen inersia ini adalah kilogram kali M pangkat 2. Ingat ya, rumus dari momen inersia adalah I ini momen inersia sama dengan M kali R pangkat 2. Kita ke contoh soal. Sebuah benda berotasi dengan jari-jari 0,4 meter mengelilingi sumbu. Jika massa benda tersebut 6 kg, berapakah momen inersianya? Ya, coba kalian jawab ya. Jari-jarinya sudah ada atau jaraknya sudah ada 0,4. Kemudian massa 6 kg, tinggal dimasukkan M nya berapa, R nya berapa, ya sudah jelas di sini sudah ada. Kemudian yang sering keluar di soal adalah momen inersia benda tegar. Saya sudah memberikan beberapa, ada 4, banyak sih, masih ada yang lain ya, tapi yang sering keluar di soal ini yang 4 ini yang sering keluar ya. Ini rumus momen inersianya beda-beda. Jika bola pejal berjari-jari R terhadap diameternya, maka rumus momen inersianya I sama dengan 2/5 M kali R pangkat 2 jika di soal itu disebutkan bola pejal. Kemudian jika di soal disebutkan silinder pejal, maka rumus momen inersianya sama dengan setengah kali M R kuadrat. Kemudian jika di soal disebut batang tipis terhadap garis tegak lurus yang melalui pusat, nah, batang tipis kata kuncinya melalui pusat, maka rumusnya I sama dengan 1/12 M kali R kuadrat. Kemudian batang tipis terhadap garis tegak lurus melalui salah satu ujungnya, jadi diputar di salah satu ujungnya, bisa di sini, bisa di sini ya, tapi asal jangan di tengah. Kalau di tengah rumusnya ini, tapi kalau di pinggir salah satu ujungnya, maka rumusnya I sama dengan 1/3 ML pangkat 2. Kita ke contoh soal. Sebuah bola pejal, ini kata kuncinya, sebuah bola pejal, berarti bola pejal memiliki massa 4 kg. Kita lihat ya, bola pejal. Apa rumus bola pejal? Berarti rumus inersianya adalah 2/5 MR pangkat 2. Oke, kita lanjut ke soalnya. Sebuah bola pejal memiliki massa 4 kg berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya.
Jika diameter bola tersebut 60 cm, hitunglah momen inersia bola tersebut ya. Ini cm, silahkan kalian ubah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 2 tadi tolong dijawab untuk memahami pemahaman kalian apakah sudah bisa menjawab soal ini, maka kalian sudah paham. Soal nomor 3. Silinder pejal. Ini kata kuncinya silinder pejal berjari-jari 8 cm dengan massa 2 kg. Sedangkan bola pejal berjari-jari 5 cm dan massa 4 kg. Ini ada dua ya. Ada silinder pejal, ada bola pejal. Berarti satu-satu dijawab. Berarti yang dijawab duluan silinder pejal. Berapa momen inersia pada silinder pejal? Kemudian berapa momen inersia pada bola pejal? Rumusnya gimana? Kita lihat silinder pejal ya, berarti rumusnya silinder pejal ini, bola pejal ini rumusnya. Oke, silakan dijawab, semoga bisa memiliki jawaban yang benar. Soal ke nomor 4. Diberikan sebuah batang, ini sedikit ada analisis ya, tolong diperhatikan. Diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 8 meter dan bermassa 480 gram. Jika momen inersia dengan poros di pusat, nah ini kata kuncinya, batang tipis dengan poros di pusat. Kita lihat, nah inilah yang disebut dengan poros di pusat. Ini disebut dengan poros di pinggir atau di samping atau di ujung ya. Karena di soalnya ada batang tipis, porosnya di tengah, maka rumusnya adalah I sama dengan 1/12 mr pangkat 2. Kemudian kita lanjut. Nah, apalagi sudah dituliskan rumusnya di sini. Tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 2 meter. Nah, porosnya itu digeser sejauh 2 meter. Jika digeser sejauh 2 meter, maka tinggal kita tambah ya, rumusnya itu adalah 1/12 ml kuadrat plus mx kuadrat ya. Kenapa dia digeser di mx kuadrat? Karena dia digeser ke kanan sejauh 2 meter. X nya ini adalah 2 meternya, M nya ini adalah massanya. Silakan kalian jawab dengan benar ya. Insya Allah kalau kalian bisa menjawab soal ini, maka pemahaman kalian sudah bisa kita anggap paham ya. Nah, 408 gram ubah ke kilogram. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.